adalah beberapa cuplikan film My Friend's Older Sister. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan seorang pria yang menyukai wanita yang lebih tua darinya. Tokoh utama dalam film ini adalah Jo-sun dan Hae-jin yang masing-masing diperankan oleh Seung-hwan Kim dan Cho Hyun Park. Sebelum lanjut, film ini memiliki adegan yang bikin tegang. Jadi ada beberapa bagian yang aku potong atau di skip. Bermula saat Jo-sun yang sedang minum susu untuk bersiap pergi ke kampus. Tiba-tiba dia melihat Hae-jin dengan pakaian kerjanya yang sedikit terbuka yang membuatnya menjadi tidak fokus. Hae-jin memberikan salam padanya, tapi Jo-sun masih shock melihat sela-sela kancing Hae-jin. Mereka berdua tinggal dalam satu rumah kontrakan yang sama-sama merantau ke kota. Hae-jin yang akan berangkat kerja memberikan uang jajan untuk Jo-sun sebelum berangkat. Saat menerima uang, Jo-sun lagi-lagi melihat sela-sela kancing Hae-jin dan dia memberitahukan padanya kalau pakaiannya sedikit terbuka. Hae-jin tersenyum dan menyuruhnya untuk mengancingkan bajunya. Jo-sun melakukannya, tapi dengan gugup, takut kalau adiknya bangun. Malam harinya, Jo-sun tampak bersenang-senang dengan teman perempuannya di kamar. Tapi saat mau cocok tanam, dia mendengar seorang mengetuk pintu rumah. Dia membukanya dan ternyata Hae-jin yang tampak mabuk. Hae-jin memberikan salam pada mereka yang tampak kepayahan. Karena saking mabuknya, dia sampai berbaring di lantai. Jo-sun yang tidak tega mencoba mengangkatnya masuk ke kamar. Sampai di sana, dia melihat dalaman Hae-jin yang berwarna merah yang membuatnya menelan ludah banyak-banyak. Jadi, awalnya Hae-jin ini dulunya punya pacar yang tidak bertanggung jawab. Dia dicampakkan oleh pacarnya dan mengatakan kalau dia akan pergi meninggalkannya. Hae-jin terus marah-marah karena dia bingung harus tinggal di mana lagi di kota itu. Saking jengkelnya, dia mendaratkan kakinya ke burung perkutut pacarnya itu dan pecahlah satu telur. Jo-sun bertemu dengan Hae-jin di restoran itu dan dia mengajaknya untuk tinggal satu kontrakan dengannya karena masih ada beberapa kamar yang kosong. Hae-jin merasa senang karena akhirnya dia tidak terlantar di sana dan berterima kasih pada Jo-sun. Kembali lagi ke kamar tidur, Jo-sun yang mencoba melepaskan pakaian kerjanya Hae-jin tiba-tiba kena sepak tepat ke burung perkututnya. Dia akhirnya menyerah dan pergi ke kamarnya. Di sana dia diam-diam mengambil stocking milik Hae-jin dan menciuminya sambil membayangkan Hae-jin. Pagi harinya, Hae-jin terbangun dan meminta maaf tentang kejadian semalam karena telah mengganggunya pacaran. Setelah mendapat maaf, dia lanjut untuk pergi mandi. Jo-sun yang lagi asik masak mencoba mengintip Hae-jin yang sedang mandi. Saat itu juga burung perkututnya bangun dan tanpa sadar dia memegang gunung kembarnya Hae-jin. Dia panik dan meminta maaf padanya. Hae-jin tersenyum sambil menunduk dan lagi-lagi Jo-sun melihat pemandangan bagus dari Hae-jin. Mereka akhirnya sarapan bersama sambil membicarakan kejadian semalam. Hae-jin menuduh kalau Jo-sun pasti mengintipin dia saat tidur. Tapi Jo-sun mengatakan kalau dia tidak akan melakukan hal itu. Hae-jin tertawa kalau dia hanya bercanda. Saat di kampus, dia terus membayangkan betapa kenyalnya gunungnya Hae-jin saat dipegang. Dia menjelati jari bekas megang Hae-jin dan dipergoki sama teman perempuannya. Sementara itu, di kantor, Hae-jin mendapat masalah dari bosnya. Dia memberikan kinerja yang buruk untuk perusahaan. Dia meminta maaf dan berjanji kalau kedepannya dia akan memperbaiki kinerjanya itu. Karena stres mikirin kerjaan, dia akhirnya pergi mengunjungi temannya yang memiliki sebuah restoran. Temannya itu melihat Hae-jin telah berubah menjadi wanita yang cantik. Dia pun akhirnya mengambilkan minuman untuk Hae-jin. Di luar, Jo-sun dan teman perempuannya berencana untuk masuk ke sebuah restoran untuk bersantai. Tapi di sana, dia malah ketemu sama Hae-jin dan akhirnya mereka gabung untuk minum-minum. Karena Hae-jin stres mikirin kerjaan, dia minum terlalu banyak yang membuat dirinya semakin ngelantur. Jo-sun melarangnya untuk terlalu banyak minum, tapi Hae-jin tidak peduli. Temannya Jo-sun pun juga memperingatkan Hae-jin untuk tidak terlalu banyak mabuk. Saat di sana, Jo-sun melihat kalau temannya Hae-jin yang bernama Jae-sok itu sepertinya suka sama Hae-jin. Hae-jin yang terus minum akhirnya kebelet pipis dan menuju ke toilet.
Josun yang mau menemaninya dihalau oleh Jae-sok. Jadi dia yang mengantar Haejin ke sana. Saat keluar toilet, Haejin langsung disambut Jae-sok dan mengatakan kalau dia suka padanya. Haejin dan Josun kembali ke rumah. Josun mengatakan kalau jangan terlalu dekat dengan Jae-sok karena sepertinya dia bukan orang yang baik-baik. Tapi Haejin mengatakan dia akan baik-baik saja. Saat itu juga Jae-sok SMS Haejin dan mengungkapkan perasaannya dan meminta Haejin untuk menjadi pacarnya. Haejin membalasnya dengan mengatakan kalau dia butuh waktu untuk memikirkannya. Saat Josun mandi, tiba-tiba Haejin tidak sengaja membuka pintunya dan melihat burung perkututnya Josun yang imut. Haejin tersenyum dan meminta maaf. Josun yang melihat itu terlihat shock. Di balik pintu, Haejin juga shock. Dia mencoba mengintip Josun lagi, lalu Josun keluar dengan handuknya. Haejin terjatuh dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Esoknya, Haejin ketemuan lagi dengan Jae-sok. Jae-sok menagih keputusan Haejin untuk menjadi pacarnya. Haejin sebenarnya masih ragu kalau dia sebenarnya lebih suka berteman saja. Mereka akhirnya memutuskan untuk mantap-mantap di rumah Jae-sok. Sementara itu, Josun yang berada di kampus selalu terbayang-bayang saat Haejin mandi. Dia melihat seorang cewek memakai stocking yang mengira itu adalah Haejin, tapi ternyata bukan. Setelah puas permantapan, Haejin diantar pulang sama Jae-sok. Ia mencium Haejin sebelum masuk rumah, dan itu diketahui sama Josun yang sudah menunggunya. Josun tetap meyakinkan Haejin untuk tidak mendekati Jae-sok karena dia cuma memanfaatkan dia saja. Haejin tersinggung dengan ucapan Josun. Mereka adu mulut sampai akhirnya Josun pergi kamarnya dengan perasaan yang campur aduk. Esoknya, Josun ditelepon oleh Haejin untuk cepat pulang karena dia memasak banyak untuknya. Josun juga mengajak teman perempuannya ke rumah. Sampai di sana, makanan sudah siap dan dia juga melihat ada Jae-sok di rumah mereka. Mereka makan dan minum bersama-sama. Josun sedikit cemburu dengan Haejin yang sedikit mesra dengan Jae-sok. Lalu Jae-sok menantang Josun untuk bertanding minum. Yang duluan muntah, dialah yang kalah. Tak mau ketinggalan, teman perempuan Josun juga ikutan minum. Tapi baru sebentar, dia sudah tepar duluan. Kini tinggal Josun dan Jae-sok. Tapi Josun tampaknya tidak kuat dan dia akhirnya menuju toilet. Haejin membereskan makanan ke dapur, lalu Josun tiba-tiba mendatanginya dengan mabuk dan mengatakan kalau dia menyukai Haejin. Haejin menganggapnya sudah seperti adiknya sendiri, tapi tampaknya Josun kecewa dengan perkataan Haejin. Josun membopong teman perempuannya itu masuk ke dalam kamar dan mereka akhirnya melakukan permantapan. Josun melakukan itu karena dia kecewa dengan Haejin yang tidak bisa menerima cintanya. Haejin mendengar Josun bermantap ria dengan temannya yang tampak sedikit menyesal dengan perkataannya. Esoknya, Haejin tampak memikirkan perkataan Josun semalam. Malam harinya, mereka makan bersama sambil Haejin berkata kalau dia senang punya teman yang dia anggap seperti adiknya sendiri. Tapi Josun tetap teguh pada hatinya kalau dia benar-benar menyukai Haejin. Josun ingin membuktikannya dengan menciumnya. Tapi saat itu seseorang memencet bel pintu depan yang ternyata sahabat Haejin yang pulang dari wajib militer. Haejin tampak kurang setuju dia tinggal sementara di sana. Tapi temannya itu mengatakan kalau dia hanya beberapa hari saja. Esoknya Josun mengajaknya untuk makan di restoran dan di sana juga ada Haejin dan Jae-sok. Mereka pun akhirnya ikut gabung. Mereka ngobrol satu sama lain dan teman militernya itu melihat kalau Josun menyukai Haejin, tapi sepertinya ada keraguan. Saat Josun pergi ke toilet, si anak militer menyusulnya dan mengatakan pada Josun kalau dia harus beraksi pada Haejin dan jangan menunggu. Kalau tidak, nanti dapat sisanya saja. Mereka akhirnya lanjut pergi ke tempat karaoke sambil minum-minum. Si anak militer itu tampak mabuk karena terlalu banyak minum. Sedangkan Josun dan Haejin masing-masing duduk berpasangan. Teman perempuannya Josun tidak mau kalah mesra dengan Haejin dan pasangannya. Sementara si anak militer melihat mereka berdua-duaan yang membuatnya jadi iri dan akhirnya dia pergi ke toilet. Josun tampak kesal melihat Haejin yang terus dipepetin sama Jae-sok. Dia akhirnya keluar dan Haejin menyusulnya.
Sampai di sana, Josun langsung menggasak Hejin dan permantapan pun terjadi. Si anak militer tadi melihat Josun dan Hejin bermantap pria. Begitu juga dengan Jaesok yang bermantap pria dengan teman perempuannya Josun. Dia pun sedih karena cuma dia sendiri yang jodes. Semenjak itu, Josun dan Hejin terus melakukan permantapan di kontrakan mereka. Mereka akhirnya resmi menjadi sepasang kekasih dan hidup bahagia. Dan akhirnya, film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film My Friend's Older Sister. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan share. Sampai jumpa.